Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Umat Katolik yang berbahagia, yang sedang melakukan peziarahan harapan di tahun 2025 ini, saya ingin memakai sebuah kata yang singkat untuk merenungkan hal ini, bahwa tahun jubileum 2025 adalah saat kita mengolah hati. Itulah intinya. Paus mengharapkan agar kita berkembang dalam hal ini. Maka mari kita memperkaya hidup kita, mari kita mengolah hati kita dengan Injil yang disajikan gereja hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Intisarinya Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20 berisi tentang perumpamaan seorang penabur. Sebuah ajaran Yesus yang sangat relevan bagi kehidupan peziarahan di dunia modern. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan bagaimana firman Allah diterima oleh berbagai jenis hati manusia. Hati macam apa yang umat Katolik miliki? Maka saya mengajak Anda untuk melihat kembali gambaran tentang mengolah hati bagi mereka yang ingin berkembang dalam hidup rohani di tahun jubileum 2025 ini bersama seluruh umat Katolik. Maka saya ingin mengajak Anda secara pelan-pelan saja untuk melihat Injil ini. Dalam Injil hari ini kita mendengar perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada di tempat yang berbatu-batu, ada yang di tempat penuh sesak dengan duri, tetapi juga ada di tanah yang subur. Masing-masing kemudian hidup. Ada yang mati karena situasi yang tidak menguntungkan, tetapi ada yang hidup karena tanahnya subur. Maka kata penabur sebetulnya melambangkan Yesus sendiri, sang penabur firman, atau siapapun, Anda, saya, umat Katolik bersama-sama yang mewartakan firman Allah. Lalu apa artinya benih? Benih tentu saja kita mengerti dengan baik sebagai lambang dari firman Allah. Dan tanah, bagaimana dengan tanah? Tanah itu menggambarkan respon hati manusia terhadap firman Allah. Tanggapan hati manusia terhadap sabda Tuhan. Perikop ini sungguh mengajarkan bahwa pertumbuhan hati, pertumbuhan iman, harapan, dan kasih bukan terjadi di luar, tetapi justru terjadi di dalam hati manusia sendiri. Maka mari kita melihat relevansi dari Injil hari ini dalam hidup peziarahan kita dalam dunia modern. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia modern, jangan lupa, itu adalah sebuah ladang di mana firman memang harus ditebarkan di dalam ladang itu. Bahwa situasinya berbatu-batu itu soal lain. Bahwa penuh sesak dengan duri-duri itu soal lain. Mengapa saya berkata soal lain? Karena firman itu pertama-tama ditaburkan di dalam hati setiap manusia yang bisa bertumbuh
dan berubah. Maka kita harus memiliki optimisme untuk menaburkan benih. Entah di tanah yang berbatu-batu, penuh sesak dengan semak duri, ataupun dengan berbagai macam hal yang menghalanginya. Semoga Allah membantu kita. Kita hanya menebar benih. Allah lah yang akan mengubah tanah yang berbatu-batu menjadi tanah subur. Tanah yang penuh dengan semak duri menjadi tanah yang bersih dan siap menjadi tempat pertumbuhan. Kita ini adalah penabur. Allah yang akan menumbuhkan dan menyuburkan tanah itu. Maka dalam dunia modern yang kadang-kadang dalam tanda petik membuat kita pesimistik, membuat kita ragu-ragu. Mungkinkah orang zaman sekarang masih mau membaca Injil? Masihkah orang zaman modern itu tertarik dengan perumpamaan-perumpamaan Yesus? Ataukah mereka lebih tertarik pada sebuah film-film yang futuristik terhadap film-film yang sifatnya memberikan sebuah kenikmatan? Tetapi kita tetap harus mewartakan Injil kepada dunia. Firman Allah tetap harus ditaburkan oleh gereja dalam berbagai bentuk pelayanan. Namun seperti dalam perumpamaan, penerimaan firman sangat bergantung pada hati manusia. Dan hanya Allah yang bisa mengubah hati manusia. Kita ini hanyalah sarana yang dipakai Allah untuk mengubah hati manusia dan mengubah dunia. Maka tetaplah optimis untuk menjadi pelaku firman dan penyebar firman. Mari kita sekarang melihat secara pelan-pelan 4 jenis dari tanah yang diutarakan Yesus sebagai sebuah perumpamaan dalam realitas hidup modern. Tanah yang di pinggir jalan. Orang yang mendengar firman tetapi tidak memahaminya, sehingga firman mudah dicuri oleh iblis. Demikian keterangan Yesus tentang tanah yang di pinggir jalan. Dalam dunia modern ini mencerminkan mereka yang tidak memberi waktu dalam mendalami iman. Ada kesibukan yang begitu padat, dan yang lebih parah lagi adalah sikap sinis dan skeptis. Maka firman Allah yang menyejukkan itu dihilangkan karena dicuri sendiri oleh sikap hati manusia yang skeptis. Hati manusia yang sibuk dengan banyak hal sehingga kemudian kesejukan firman Allah dicuri oleh keramaian dan kesibukan. Maka kita umat Katolik dipanggil untuk mengolah hati di tahun jubileum ini. Yang kedua, mari kita mendalami apa maksud dari tanah yang berbatu-batu. Yaitu mereka yang menerima firman dengan sukacita, tetapi tidak berakar sehingga iman mereka mudah runtuh karena menghadapi kesulitan-kesulitan. Apakah dengan begitu modernnya dunia, begitu canggihnya teknologi, membuat orang itu lepas dari kesulitan? Ataukah kenyataannya memang teknologi mempermudah? Tapi berapa banyak orang yang semakin lama semakin banyak mengalami kesulitan hidup? Entah faktor ekonomis, entah faktor kesehatan karena tidak mampu mengobatinya, entah
kesulitan dalam bidang sosial, terutama juga dalam bidang pendidikan. Apakah teknologi itu memecahkan segala-galanya? Maka banyak orang modern memiliki iman yang dangkal, mencari pengalaman spiritual yang instan. Maka sebetulnya hari ini kita diajak untuk mengolah hati. Memang dalam dunia mau tidak mau kita mengalami kesulitan. Maka kemodernan jangan dianggap sebagai segala-galanya dan mengatasi segala-galanya. Kita membutuhkan kekuatan iman. Maka mari kita mengolah hati di tahun Yubileum 2025 ini. Yang ketiga digambarkan tentang tanah yang penuh sesak dengan semak duri. Yaitu orang yang mendengar firman tetapi terhimpit oleh kekhawatiran dunia, kekayaan dan kenikmatan hidup. Saya pikir hari ini tidak perlu dijelaskan banyak dalam dunia modern, karena bagian pertama dan bagian kedua sudah cukup menjelaskan banyak. Karena tanah berbatu-batu itu lebih berbahaya daripada semak duri. Jatuh di pinggir jalan itu lebih berbahaya lagi bagi benih yang dibandingkan hanya jatuh di semak duri. Yang terakhir yaitu di tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar firman, menerimanya dan menghasilkan buah berlipat ganda. Ini adalah teladan bagi orang modern yang mau mengolah hati, yang mau membuka hati terhadap sabda Allah, dan hidup produktif dalam kasih dan pelayanan. Saya ulangi lagi, hidup dalam kasih dan pelayanan. Teknologi tidak otomatis itu bisa memberikan kelepasan bagi orang yang mengalami kesulitan. Manusialah yang menggunakan teknologi untuk membantu orang yang melakukan kasih dan pelayanan. Maka teknologi itu untuk manusia, jangan manusia diperbudak oleh teknologi. Maka mari kita di tahun 2025, di mana kita melakukan peziarahan rohani ini, mari kita membuka hati. Dunia modern seringkali susah untuk membuka hati, keras dan tertutup, bukan karena kehendak mereka sendiri, karena tantangan yang bertubi-tubi, tuntutan sosial yang banyak, tuntutan ekonomi yang banyak. Tetapi itu bukan berarti kita menyetujui ketertutupan hati. Itu bukan berarti kita tidak lagi mengolah hati kita. Maka tanggung jawab sebagai penabur di dalam dunia modern itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tadi kita diajak oleh Yesus untuk sungguh-sungguh menjadi penyerta dalam penabur firman. Maka kira-kira hal apa saja sih yang dapat kita pakai untuk menjadi pekerja dalam penabur firman Allah? Yang pertama, tidak usah jauh-jauh. Kenali kondisi hati Anda, kenali hati juga kondisi batin dan hati saya. Kalau kurang subur, mari buka sabda Tuhan agar kita menjadi subur dan menjadi pelayan kasih dan pelayanan yang lain yang membuat orang menjadi hidup. Mari kita juga menabur firman dalam hidup sehari-hari. Ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, doa bersama, berdoa sebelum makan, dan sebagainya. Dan akhirnya yang terakhir, mari kita melihat
hasil dari apa yang telah kita tabur. Kalau hasilnya masih 30, mari kita berdoa supaya Allah menggandakannya menjadi 60, menjadi 90 atau 100. Tangan kita ini kecil, tapi tangan Tuhan besar dan kuat. Maka optimisme menjadi penabur firman dalam dunia modern tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Yesus Tuhan kita berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman sebagai penebar-penebar firman. Maka dalam Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20 ini kita diajak untuk melihat kembali perumpamaan tentang seorang penabur yang mengajarkan pentingnya kondisi hati manusia. Menerima firman Allah dengan gembira. Panggilan untuk menjadi penabur yang setia di tengah-tengah kesulitan dan tantangan dunia. Mari kita melihat kembali penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adalah penabur utama, kita adalah penabur-penabur di sampingnya. Dengan demikian kita akan menjadi pelayan firman dan pelayan kasih Tuhan. Shalom.